Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, peserta webinar kali ini. Selamat datang pada kegiatan webinar mingguan yang diselenggarakan oleh Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais. Pada kesempatan ini kami mengangkat tema mengenai peran Yayasan Kanker Anak dalam membantu penanganan kanker anak di PKN Rumah Sakit Kanker Darmais. Oke. Saat ini saya bersama dengan Ibu Ira Sulistyo ya, sebagai ketua ya Bu ya, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Itu udah lama nggak ketemu ya Bu ya, terakhir tanggal 15 Februari ya Bu ya, pada saat World Cancer Day, World Childhood Cancer Day. Ya. Untuk nanti materi yang akan dibawakan Bu Ira akan dapat di-download di website resmi RSKD, yaitu di darmais.co.id. Silahkan Bu Ira untuk presentasi Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Ya, terima kasih. Selamat siang Dokter. Selamat siang semua yang mendengarkan acara ini. Langsung bisa dari sama-sama para stakeholder kanker anak ya, karena jarang sekali kita ketemu tatap muka ya, walaupun sering melalui online, tapi ini pertama kali juga untuk ketemu di sini. Jadi sungguh merupakan kehormatan bisa datang di sini Nasional Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais. YKK kan memang cukup lama sudah bekerja sama dengan Darmais, sehingga kami menganggap ya mitra kerja kita lah rumah sakit itu. YKK didirikan oleh karena kita peduli, kita ingin sekali membantu meringankan beban para orang tua dan anak-anak kanker. Jadi program utama kita itu adalah rumah singgah yang kita awali pada saat memang YKK buka, karena kita melihat pengalaman. Jadi saya sebagai orang tua penderita melihat yang paling utama dan yang dibutuhkan adalah rumah singgah, tempat di mana mereka tinggal. Nah, selain itu mereka juga membutuhkan pendidikan. Rumah singgah itu menjadi rumah kedua ya, di mana mereka bisa tetap bermain, mereka tetap bisa beraktivitas yang lokasinya memang dekat dari rumah sakit. Jadi sekarang kita punya tujuh cabang, jadi kita juga di setiap kota tersebut kita ada pertama-tama adalah rumah singgah. Di rumah singgah yang kita namanya rumah kita. Rumah kita itu kita anggap bahwa memang rumahnya YKK dan rumah yang tinggal di situ ya. Kita para pengurus gak ada yang tinggal di situ. Jadi itu betul-betul kita siapkan untuk mereka bisa bermain, mereka bisa menikmati aktivitasnya baik orang tua maupun anak-anaknya, dan juga makanan kita berikan. Segala kebutuhan mereka di dalam berobat itu kita berikan. Di situ kita berharap bisa dimanfaatkan penuh agar orang-orang itu, orang tua dan anak itu tidak perlu mondar-mandir. Banyak, padahal sebetulnya awalnya memang mereka tuh nggak mau tinggal di rumah kita. Selalu mereka bilang, saya ada waktu kok pulang. Padahal kalau dibilang pulang tuh mereka ya kayak misalnya di Surabaya. Mereka pulang ke Pasuruan, mereka pulang ke Sidoarjo, atau pulang kemana, dia cuma bilang, cuman deket kok Bu. Berapa jam? 3 jam, 5 jam, naik motor, itu dia bilang deket. Kan untuk kita deket. Pak, Ibu, kita selalu cari kasih pemahaman kalau baru awal mungkin masih kuat, tapi lama-lama anaknya kasihan. Ya. Jadi pelan-pelan kita edukasi. Akhirnya mereka mulai menyadari. Nah, setelah mereka tinggal di rumah kita, tentunya anak-anak ini kan juga butuh pendidikan. Di situ kita mendirikan sekolah, namanya Sekolahku. Mereka belajar di situ. Kita punya guru-guru itu yang betul-betul memang kita rekrut. Mereka betul-betul mengajar anak-anak di rumah singgah, di rumah kita, dan di rumah sakit. Nah, ini cuma sayangnya di masa pandemi ini kan kita nggak bisa, belum bisa buka. Yang buka baru di Semarang, sedangkan rumah sakit yang lain masih menutup untuk bisa datang. Tapi sekolah yang di rumah kita tetap jalan terus. Bahkan dengan adanya pandemi ini juga blessing in disguise, sehingga guru-guru dari
apa yang terjadi itu adalah guru-guru dari semua kota itu bisa melalui daring belajarnya. Jadi semua online. Jadi kalau kita di Surabaya ada guru biologi, guru matematika, guru kota lain itu bisa saling tukar isi gitu ya. Jadi justru malah lebih bagus. Jadi kita sibuknya tuh ngurusin yang seperti itu. Jadi anak-anak kota belajar yang secara formal, mereka belajar daring dan untuk mereka fun karena mereka pengakuannya melalui komputer, ngobrol gitu kan. Jadi itu sesuatu sekali yang untuk anak-anak. Lebih seru jadinya ya. Jadi ramai untuk anak-anak itu satu kegiatan sendiri. Dan yang ekskul non ekskul pun kita juga bikin, misalnya cooking class, kita di kebun, apakah macam-macam lah yang akan dibuat oleh para guru itu. Nah selain itu juga kita buat kegiatan adalah sosialisasi edukasi atau pelatihan-pelatihan. Jadi kalau sosialisasi edukasi itu lebih kepada awam, ya kan, seperti dokter Tati kan sering bantu kita, jadi kita ganti-ganti. Bahkan sekarang lebih enak lagi, untuk Surabaya misalnya kita pakai dokter dari Jakarta, atau untuk seluruh Indonesia kita pakainya dokter dari Semarang, kita pakai dokter dari Surabaya, pokoknya gitulah. Jadi semuanya muter. Jadi itu satu juga dampak positif yang kita terima dari pandemi ini. Jadi malah komunikasi dengan para dokter, dengan masyarakat seluruh Indonesia bisa lebih tercapai daripada dulu kan kita cuma bikin di Jakarta ya di Jakarta, di Surabaya dan itu pun lingkupnya kecil. Kalau sekarang enggak, dan itu gratis. Jadi kita betul-betul siapkan fasilitas kita untuk kita bisa melakukannya, gitu ya. Nah, ada juga pelatihan-pelatihan. Nah, cuman sayangnya pelatihan-pelatihan ini sementara kan kita tunda. Gitu. Kita kan pelatihan karena kami juga anggota dari CCI, di mana kami sering mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari luar negeri. Bukannya mereka lebih pintar, tapi sharing. Nah, ini yang kadang-kadang suka salah artikan ya, mudah-mudahan sekarang nggak begitu. Intinya adalah sharing, terutama di Asia. Karena dokter-dokter di Asia itu kan kurang lebih sama ya mungkin ya. Umurnya atau badannya itu sama dengan orang Asia. Kita baca dengan dokternya untuk bicara. Cuman karena sejak ada COVID ini, pelatihan-pelatihan ini kita tunda. Bahkan kita pernah bikin pelatihan yang dibiayai juga oleh CCI, yaitu adalah untuk kita menghitung manfaat dari sosialisasi edukasi. Jadi 1 tahun kami kerjasama dengan salah satu universitas di Jakarta, dan mereka mendengar penelitian. Nah, di situ sudah terlihat bahwa sebetulnya sangat efektif kita melakukan yang berjenjang itu. Jadi ada ini cara ukurnya ya, yang mereka bisa melihat bahwa ternyata pelatihan-pelatihan seperti ini itu sangat bermanfaat dan itu bisa betul-betul berlaku sampai di akar bawah. Padahal yang kita lakukan kan adalah yang dikasih pelatihan itu adalah yang di pusat. Tapi terus nanti dari sini mengajar lagi ke sini, jadi semacam TOT kecil, tapi ya sebenarnya bukan TOT, lebih karena ini kan sifatnya pelatihan yang bukan yang seperti TOT, tapi melatih ya, informal, kader kesehatan, para tenaga gitu. Jadi itu evaluasinya bagus gitu ya. Betul, jadi ternyata manfaatnya tuh bagus banget ya, sampai ke bawah pun message-nya sampai, dan itu mereka sangat haus ilmu itu. Nah ini yang saya agak sedih karena dengan adanya pandemi ini nggak bisa dilakukan lagi. Nah, kalau transport itu memang, transportasi memang kami selalu membantu. Jadi semua YKK menyediakan, kalau memang belum punya mobil yang menyediakan biaya transport untuk pulang baliknya. Kalau di Makassar kita dulu pakai bentor, jadi naik becak motor. Gitu ya. Jadi kita langganan, bulanan kita langganan bentor, karena rumah sakit kan dekat. Jadi diantar, nanti pulang di telepon lagi, dia mau jemput saya, jemput lagi gitu. Jadi becak tapi yang motor yang bisa penumpangnya 2 atau 3. Jadi lumayan gitu, bagus banget kalau gitu. Tapi transport ini berarti buat yang dari rumah singgah ke rumah sakit aja ya? Dari rumah singgah. Cuman nggak ada juga di berbagai kota seperti di Bandung itu, mereka membantu. Jadi mereka mengusahakan dari para donatur yang memang siap untuk mengantar pasien-pasien ke rumahnya. Baik pada waktu lagi gencar-gencarnya pandemi dan memang susah masuk, itu kita jemput. Karena kan
Karena konsekuensinya kan PSBB ya, mereka di satu sisi harus berobat terus, ya. tapi mereka takut karena melalui public transport akhirnya ada donatur yang mau jadi pakai mobilnya dia, kirim langsung ke rumahnya, bawa ke kota Bandung. Ya. Jadi hal seperti itu kita lakukan karena tetap transportasi itu menjadi kendala di dalam pengelolaan. Nah yang terakhir adalah pengobatan. Pengobatan itu adalah dalam bentuk yang non BPJS. Kita semua tahu kalau BPJS itu banyak yang membantu, tetapi ada hal-hal atau tindakan yang memang perlunya statusnya urgent. Situ, jadi nggak bisa ditunda gitu, karena kita perlu penegakan diagnosa, karena kita perlu tahu ini ada terjadi batasi itu mana, jadi harus tahu Bu, ini oke. Nggak bisa nunggu mereka, jadi akhirnya kita biaya itu, apakah itu bone scan, apakah itu CT scan. Wah Ibu sampai tahu itu segala ya. Tapi seperti itu kita harus lakukan karena tadinya kan kita tidak melakukannya, tapi dikala dokternya bilang, waduh, disuruh nunggu Bu, kita maksudnya nunggu gimana ya, tunggu sampai jadwalnya, ya kan keburu, namanya kankernya merambah kemana-mana kan, jadi percuma ya kita bantu itu. Jadi akhirnya kita bilang, wah ini nggak bisa nih kalau seperti ini. Jadi akhirnya kita memutuskan, oke, kita bantu gitu ya. Jadi puji Tuhan kita pun punya donatur-donatur yang khusus untuk hal-hal tersebut. Jadi yang sewaktu-waktu bila emergency, jadi uang itu kita nggak punya. Tapi kita segitu ada emergency, kita langsung tahu donatur mana yang memang sudah siap. Gitu. Jadi kita telepon, kita perlu ini, oke, langsung dibantu gitu. Pernah ada kirim obat, kirim laboratorium untuk periksa darah ke Singapura. Saya nggak tahu sekarang udah ada belum ya pengobatan untuk ngecek gula darah oleh karena akibat hipoterapi atau enggak gitu. Itu saya nggak tahu di sini udah ada. Ada sih sebenarnya tapi belum ya, waktu itu belum ada. Jadi kita kirimlah ke Singapura melalui lab yang cukup besar. Jadi dia yang atur untuk pengiriman itu gitu. Baru sebentar langsung dapat ternyata anaknya tinggi gula darahnya bukan karena efek samping kemo, tapi efek samping kemo. Ya kayak gitu-gitu kan kasihan kita, apalagi kalau anak-anak kecil ya udah pakai insulin, pakai segala macam gitu kan, mau nggak mau kalau belum ketahuan ya dokternya nggak bisa kemo gitu kan. Itu hal-hal itu yang bikin kita juga bergerak. Nah ini rumah kita dan sekolahku itu kan di beberapa cabang, kita punya cabang tadi ya, kita ada di Surabaya, Riau, Makassar, Manado, Bandung, Jogja, dan Semarang. Oke. Nah ini data pasien dan orang tua ya dari tahun 2006 sampai 2020 cukup besar, karena kalau kita bicara cuma anaknya aja ya emang cuma kecil ya, di situ ada 2.000, saya nggak kebaca 6.000 atau 2.000, saya lihat dulu. Nah itu bukan berarti kok nggak keluar ini ya, cuma tulis value ya. Oke. Saya lihat dulu. Ya, dari Jakarta, nggak dari ininya kok nggak kelihatan. Oke, kalau pasiennya sendiri kita tuh 2.500-an udah ya. 2.500. Sejak tahun berapa itu? 2006. Kita dari 2006. Pasiennya tapi yang meninggal 1.189. Jadi kalau 2.400 tambah 1.800 ini berarti udah 3.000, hampir 4.000 ditambah orang tua. So kalau tinggal di rumah kita kan nggak mungkin cuma anaknya, jadi ada pendampingnya. Jadi total semua adalah 3.500 orang. Orang tuanya 3.500, pasiennya 3.500 juga. Jadi kurang lebih 7.000. 7.000 orang itu kita mulakan biaya kurang lebih satu anak itu 2.500.000 satu orang, satu kepala. Per berapa lama? 1 bulan. Per 1 bulan. Jadi itu biaya kita keluarkan selama ini. Dan ya puji Tuhan donatur kita. Lancar. Ya. Nah ini data siswa. Siswa kita pun juga 6.418 itu per tahun 2020 ya. Jadi bisa dilihat Jakarta paling besar dan juga yang paling besar adalah lautnya, karena kanker selalu paling banyak karena anak-anak di bawah 9 tahun ya. Nah ini kegiatan Sosedu kita. Ini kita telah melakukan kurang lebih ke 27.000 ini yang terdata ya. Banyak juga yang kita nggak mendata karena ini yang kita adakan sendiri. Tapi kalau yang diadakan oleh lain kebetulan kita
belum mencatatnya. Jadi sayang itu data itu hilang. Yang sekarang ini kita udah mulai catat, jadi kurang lebih 27.000. Nah ini program bantuan nih, kita berikan yang total bantu dan sebagainya total 1 miliar lebih untuk anak-anak itu semua. Jadi ini di luar BPJS. Sumber penerimaan donasi kita umum, jadi kita ada teledonasi, kita punya program teledonasi umum dan Alfamart. Itu Alfamart akan membantu kita ya. Kita bisa sedemikian cepat membantu membuat rumah singgah, itu adalah perusahaan retail ya yang membantu kita. Waktu itu langsung kita menambah sampai 3 rumah singgah di mana semua mereka tanggung. Dan itu selama 3 mereka tahun. tanggung untuk rumahnya apa akomodasi? Kalau rumahnya itu mereka kontrakin, tapi seluruh biaya yang kita butuhkan, sampai gaji karyawan, makannya, segala macam yang dibutuhkan oleh sebuah rumah, sehingga itu mereka cover semua selama 3 tahun. Luar biasa itu. Ya, itu bentuk kepedulian dari sebuah perusahaan, dari corporate ya. Nah, kita juga salah satu yang juga kita andalkan adalah teledonasi, yaitu telemarketer. Mungkin Dokter Tanti juga pernah diteleponin kali ya. Kalau yang nonton ini juga pernah diteleponin ngakunya YKaki dan cerita tentang apa itu YKaki. Terus ditanya mau nyumbang berapa, dan nyumbang itu bisa berapa aja. Nah, itu yang kita lakukan dan ini sangat-sangat membantu sekali. Memang sih ada terjadi pengurangan di tahun 2020 sejak pandemi, tapi tetap ya boleh dibilang ini lumayan. Nah ini yang tetap bahwa YKaki harus tetap YKaki Mas lanjut. Itu foto-fotonya kita melakukan kegiatan tentunya dengan 5M. Kita kan sebelum pandemi aja kita udah selalu cuci tangan, kan kita sudah membiasakan ya. Tiap saya ke sana dokter lepas sepatu, terus pakai masker, kan anak-anak juga sudah biasa. Jadi bagi mereka pakai masker bukan sesuatu yang aneh, cuci tangan juga bukan sesuatu yang aneh. Apalagi kalau GCI kan cara nyucinya tangan, itu diajarin. Dan itu kita semua udah dikasih tahu. Guru-guru semua udah tahu. Bahkan di rumah sakit merawat dan membersihkan perabotan di ruang sekolahku juga wajib. Jadi itu udah kita lakukan. Jadi boleh dibilang ya lebih lebih ditingkatkan. Ini anak-anak lagi main ini di Jakarta. Terus mungkin agak cepat aja kali Mas ininya. Ini adalah waktu kita desinfektan di rumah kita. Jadi kita rutin juga rumah kita ini di desinfektan dan itu di seluruh cabang-cabang kita juga. Nah ini mereka belajar daring mulai deh. Jadi ini bukti bahwa kita selalu bisa komunikasi. Ruang-ruang bermain di setiap kota. Nah ini ada cooking class mereka atau ada pelajaran musik mereka ikut di suasana bahwa orang tua yang tinggal di situ kami sebetulnya hanya memungut biaya Rp5.000 per hari per keluarga. Tetapi kalau mereka tidak mampu kita bebaskan. Tapi dengan syarat bahwa mereka wajib merawat dan menjaga kebersihan rumah kita. Jadi mereka kerjain semua. Nah yang lucunya adalah kemarin itu kita dapat pasien dari Manado atau dari mana. Mereka bilang si orang tua ini, ya kaki masa rumahnya segini gede nggak bisa bayar pembantu, nggak bisa bayar tukang masak. Itu menjadi ini juga kan kita, ini sangat berpikir kita. Bahwa kita bukan yang nggak mampu, tapi inilah bentuk kebersamaan kita. Di sinilah kita ingin sampaikan bahwa semua itu kalau bersama-sama bisa, bukan nilai uangnya untuk bayar orang. Sebab kalau kita bayar orang, otomatis orang jadi masa bodoh. Itu kan psikologis ya. Orang menjadi masa bodoh, buang sampah sembarangan gitu. Tapi kalau mereka membersihkan, mereka melakukan sendiri masak sendiri, ikut, itu merasa terlibat ya, pasti tanggung jawab. Tapi itu terjadi, ada seperti itu, gitu komplainnya seperti itu. Bahkan ada juga orang tua yang datang, kan kita perbolehkan hanya 1 orang tua yang mendampingi, terus boleh 2 bila anaknya di bawah 5 tahun. Nah ini datang ibunya sama bawa pembantu, bisa dibayangin nggak? Jadi pembantu datang, terus kira dia malam tidur, bingung, loh tidur di mana nanti? Waduh maaf, kita nggak ada tempat tidur khusus, saya bilang gitu. Jadi saya tidur sama anak saya, terus pembantu saya bisa ada kamar yang bisa ditidur. Wah nggak ada Bu, gitu. Akhirnya dia bingung sendiri. Jadi dikala
bekerja, dia nyuruh pembantunya yang kerja, dia pikir selesai. Ada yang seperti itu. Lucu ya. Mungkin nggak perlu di rumah singgah. Ada yang seperti itu. Jadi tapi akhirnya yang menjadi rontok sendiri. Semua control by the system. Jadi akhirnya sistemnya ya, kalau cara itu ya nggak bisa, karena kita harapkan semua kerja, walaupun kamu tinggal di situ suami istri, suami dan istrinya semua dapat bagian kerja. Jadi bukan berarti satu udah kerja, itu saya kan udah kerja, jadi saya diam-diam. Nggak begitu sistemnya. Jadi itu yang harus kita sampaikan juga kepada mereka. Nah ini kalau lagi kegiatan olahraga, yang mereka biasanya pagi itu mereka yoga lah, ada aerobik ini, kalau muda-muda ya lebih banyak yang high impact olahraga. Kalau sama anak-anak yoga. Nah ini kita juga bikin sosedu juga secara daring, jadi banyak kegiatan yang kita mudah lakukan ya, dan itu rutin setiap bulan, sebulan sekali. Kalau ini adalah anak-anak surga. Jadi kita tanpa disadari kita juga beberapa dari ada survivor suruh gabung ke kita. Nah mereka itu sering bikin semacam podcast, jadi mereka mengangkat isu-isu yang menurut mereka senang diangkat, ya udahlah bikin gitu. Jadi mengisi aktivitas mereka dan sambil mereka sharing perkembangan mereka, dan sangat menarik sekali karena mereka cerita dengan capaian-capaian yang mereka dapat setelah sembuh gitu ya. Jadi mereka bisa sharing itu semua. Nah, kita juga bikin Instagram kan sekarang udah bisa ber-8 ya dong. Jadi ramai juga itu ya, tukar pikiran, dan semua cabang kita kasih kesempatan juga memimpin acara ini, jadi nggak selalu gitu, kayaknya enggak. Mereka juga semua perannya sama, jadi gantian lah gitu ya. Jadi YK kita ini menjadi keluarga besar yang guyup gitu ya. Kita senang kayak kakak beradik aja, semua cerita, dan platformnya sama, pengetahuannya sama, karena dengan adanya pandemi inilah manfaat yang kita dapetin. Ya, nah ini sekarang kita sampaikan bahwa pembatasan kunjungan berdonasi. Terus sekarang ini memang kita batasin kunjungan, jadi mereka cuma sampai di depan, mereka foto, udah gitu selesai. Kita nggak kasih kesempatan mereka ketemu anak-anak. Nggak ketemu anak-anak lagi ya Bu? Ya, cuman rencana kita akan buka, memang kita akan buka. Jadi teman-teman, halo, di seluruh cabang, kita rencana akan membuka, memberikan kesempatan untuk membuka, tetapi tetap dengan protokol kesehatan, dan sedang dirancang kira-kira SOP-nya bagaimana yang terbaik. Nanti mungkin dokter Tati juga bisa bantu apa yang harus harus pasti dilakukan supaya jangan sampai terjadi penularan. Karena itu pengaruh banget kalau kita nggak terima terus, waduh, ini yang berat sekali. Nah ini kita terakhir kemarin bikin charity konser, lumayan cukup banyak yang hadir. Di dalam acara-acara seperti ini kita juga nggak ngerti ya, tapi ada pihak yang mau membantu ya. Akhirnya kita bantu, kita bikinin. Akhirnya bikinlah charity konser online, streaming gitu loh istilahnya. Kami juga. Nah ini acara Belanja Gundul, penggalangan dana itu dengan Lions ya, kunjungan banyak. Nah sekarang kita juga akan menggiatkan, ini karena pengurangan penerimaan donasi. Jujur kalau saya boleh cerita, 60% kita kurangi. Jadi ibaratnya kalau biasanya kita terima 100 juta, kita cuma terimanya cuma 60%. Kita terima cuma 40%, jadi 60 juta nggak ada. Jadi untuk kita sangat-sangat berat. Itu untuk semua 8? Semua, kita selalu kan, karena kita merupakan satu kesatuan, jadi nggak terpisah-pisah. Jadi uang yang didapat kita bisa pakai mereka, uang dapat mereka juga bisa kita sama-sama pakai. Jadi sama-sama saling mendukung. Dan ini untuk seluruh, karena laporan keuangan kita adalah konsolidasi. Jadi semuanya satu kejadian dan itu pun selalu diaudit. Jadi terakhir adalah ya, mari kita jangan biarkan anak-anak melawan kankernya sendiri, bersama kita bisa. Saya kira itu. Dan saya ingin juga sampaikan juga, ini tadi juga menarik juga Dr. Tati kan, supaya saya juga bicara tentang kerjasama dengan CCI. TKK adalah juga salah satu anggota dari CCI, dan kita sudah terdaftar sejak tahun 2007. Jadi 1 tahun setelah kita berdiri, kita langsung mendaftarkan. Dan kebetulan saya sendiri juga pada waktu itu masih duduk sebagai pengurus utama dari CCI pusatnya.
Tapi dengan berjalannya waktu, rasanya juga umur sudah bertambah, saya mengurangi kegiatan itu. Harapan saya ada anak-anak muda atau YKK yang lain yang mau menggantikan saya di sana. Tapi ternyata belum sempat, jadi akhirnya sekarang saya mengurangi, saya akan lebih banyak di Asia. Di Asia lebih bisa berkembang, dan ternyata memang sisi di Asia ini kita kan terbagi dari regional. Sisi Asia ini juga aktif juga, kita sering ada pertemuan, jadi hampir boleh dibilang sebulan sekali kita pertemuan, kita diskusi, dan itu menarik juga karena masing-masing negara beda-beda ya. Jadi kayak di Australia masuk kita. Di Australia mereka cerita bahwa mereka nggak ada apa-apa. Maksudnya pandeminya ada, tapi nggak seperti kayak kita waktu masuk. Nggak ada. Tapi dari satu kota ke kota lain nggak boleh. Gitu. Perjalanan kalau India, lagi kawan-kawan. Jadi macam-macam ininya. Ya. Ya, yang saya tahu kan beberapa kali kita ketemu ya di acara SIOP ya kan, ya onkologi pediatrik simposium internasional itu, dan Ibu aktif banget tuh di CCI internasional dan terutama di daerah Asia ya Bu ya. Beberapa sejawat dari Bu Wira yang diintroduce ke saya itu masih berlanjut tuh ya diskusinya. Sebulan sekali ya Bu ya? Ya, kita luar biasa. Sebulan sekali karena kita dalam persiapan untuk mengisi international conference yang rencananya bulan Oktober. Biasanya kan kita selalu sama-sama ya, dokter dengan orang tua, perawat, pergi ke international conference ke negara-negara yang ditunjuk. Tapi sekarang rupanya mereka memutuskan untuk virtual. Jadi sekarang ini kami juga lagi sedang menyiapkan yang next ini ya? Iya, yang Oktober ini. Jadi sekarang malah lebih mudah, dalam arti kata nggak perlu berangkat, tapi kita bisa tampilkan orang-orang yang mau siap dengan materi untuk dipresentasikan. Kira-kira karena di Indonesia terutama ya banyak sekali yang kita bisa sampaikan, bisa sharing, karena banyak sekali bukan cuma dari YKK ya, dari yayasan-yayasan yang lain. Mereka pun juga banyak yang bisa mereka sharing karena kegiatannya juga cukup banyak dan cukup menarik gitu. Jadi ini kesempatan juga bagus untuk kita bikin melalui daring ini. Ya. Ibu juga ikut kan yang Southeast Asia region yang childhood cancer initiative ya. Betul. Jadi pembicara juga, bukan ya? Saya pernah jadi pembicara juga. Jadi ya memang kalau luar biasa. Kalau kegiatan kita seperti ini kita banyak dilibatkan sebagai orang tua penderita karena mereka juga ingin melihat dari visi atau perspektif dari orang tua ya, bagaimana penanganannya dibandingkan negara-negara lain. Terus sekarang ini kita juga yang lagi agak sulit, kita kepengen sekali bikin cancer control program. Karena negara lain udah ada, saya udah dikasih nih contekannya nih dari Filipina, ini bikinnya begini loh. Jadi lagi belajar kita mau bikinnya. Jadi mudah-mudahan ya siapapun yang nonton ini kebetulan juga ikut bertanggung jawab urusan mereka control program, ya bantu kita, yuk kita sama-sama bikin sesuatu supaya bisa ada di Indonesia. Iya. Segera Bu untuk cancer control program. Terima kasih tadi paparannya menarik sekali ya Bu ya, karena kayaknya Ibu udah work banget nih urusan untuk sebagai yayasan yang memperhatikan anak. Ada yang ingin bertanya bagaimana proses untuk join ke YKK? Gimana, ini Bu? menarik nih. Mbak batuk dulu. Saking semangatnya jadi nggak ada. Jadi untuk sebetulnya sih nggak susah ya proses join ke YKK. Malah biasanya yang semangat mau join akhirnya mundur. Kenapa? Kita memang bukan maksud mempersulit, tetapi kita ingin mencari volunteer atau orang yang mau bergabung dengan YKK itu yang betul-betul konsisten membantu. Karena pengalaman kita, banyak anak-anak yang kepingin orang yang mau membantu, saya pengen deh membantu gitu. Janjinya misalnya membantu ngajarin main gitar, contoh. Saya akan datang seminggu 3 kali untuk mengajar, sebagainya. Si anaknya udah semangat, asik loh kakak itu diajarin main gitar, diajarin nari, diajarin ini. Gitu.
dua kali, 3 kali datang, udah gitu total nggak pernah datang lagi. Si anak ini kecewa sekali gitu ya. Sedangkan kita kan nggak pernah mau bikin suasana anak itu kecewa, anak itu sedih gitu ya. Dengan hal seperti itu, saya merasa kayaknya anak ini jadi agak terganggu ya. Jadi makanya kita sangat membantu sekali kalau memang betul-betul kamu mau membantu, kasih lihat dulu, buktikan dulu. Kalau memang kamu udah terbukti, baru kita anggap sebagai volunteer. Kita kalau enggak lebih enggak. Iya. Ini saya juga nggak tahu nih dia mau proses joinnya sebagai volunteer atau sebagai mungkin orang tua pasien yang mau berobat atau gabung ke YKK. Kalau masa pandemi kan mungkin datang aja ya ke rumah singgah terus kemudian mendaftar gitu ya. Tapi kalau pandemi ini mungkin ada biasanya komunikasi dulu, terus yang pertama-tama ditanya nantinya BPJS. Ya. Nah, kalau tanpa BPJS kita langsung nggak bisa terima. Oke, jadi khusus untuk rumah singgah untuk pasien-pasien yang dengan fasilitas BPJS. BPJS dulu, terus harus ada rujukannya dari dokter setempat, kemana dirujuknya, itu pertama dulu. Terus kedua, biasanya sudah ini tes belum. Kalau awal-awal dulu kan rapid test. Oh, oke. Karena kan lebih screening COVID ya. Jadi kita minta dulu dites dulu. Nah, biasanya kalau mereka udah ke dokter itu masih ada jadi tapi itu pun juga kita selalu mengarahkan, kebetulan juga kita punya rumah singgah saat kita satu lagi yang kosong, itu kita gunakan sebagai transit dulu. Jadi kita nggak mau langsung, walaupun dia nggak apa-apa, kita transitin dulu dia di situ 3 hari 5 hari, kalau nggak ada apa-apa baru dia masuk ke rumah kita. Atau enggak, kalau dari daerahnya dia langsung aja ke rumah sakit. Kalau dari rumah sakit kan kita anggap udah bebas. Udah ada screeningnya ya dari sebelum masuk ke rumah kita, transit dulu juga gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Demikian pula juga di daerah. Jadi kebetulan kita ada ruangan-ruangan yang walaupun kecil, tapi itu kita jadikan ruang transit dulu. Kan yang di Jakarta juga kebetulan dekat ya Bu ya? Iya dekat, jadi dia bisa satu rumah duanya. Jadi satu rumah yang besarnya, satu rumah transitnya. Sementara kita jadi rumah transit. Saat ini kapasitasnya gimana Bu? Berapa Bu yang kalau yang rumah besarnya itu? Ya, kalau rumah kita yang besar yang sekarang kita pakai itu kapasitas 50 anak plus orang tua. Jadi 100. Jadi bisa 100. Kalau 100. Bahkan pernah lebih dari itu, ya terpaksa anak-anak dulu deh yang sama ibunya yang paling dikasih tempat. Kalau ada bapaknya, ya bapaknya suruh gelar tikar atau gelar tempat tidur di mana gitu ya. Kita kan cukup luas, jadi dia bisa gelar tikar. Untuk yang saat pandemi ini masih seperti itu atau 50%? Kita 50%. Tidak boleh lebih dari itu, dan itu pun juga kita harus jaga sekali supaya mereka juga tetap melakukan prokes 5M itu. Nggak sembarangan juga. Betul Bu. Karena ya pandemi, jadi kita tetap harus jaga-jaga ya Bu ya. Betul. Itu dia. Pertanyaan kedua juga kebetulan juga sama nih, dalam era pandemi seperti ini bagaimana penerapan protokol kesehatan di rumah kita. Jadi itu sangat ketat sekali, seperti tadi saya sampaikan bahwa pasien mau datang juga harus, orang tuanya pun juga harus cek. Awalnya memang orang tuanya harus cek, dan mereka kita ada donatur lah untuk memeriksa, untuk screening orang tua selain di tempat transit itu ya. Tapi ada di beberapa rumah sakit yang melakukan juga orang tua dan anaknya, jadi nggak ada masalah. Tapi yang pasti kita akan kita lewatin ke transit itu. Jadi untuk masuk ke rumah kita memang harus ada screeningnya. Terus kemudian kalau misalnya belum ada screening ya kan, tapi minimal anak pasti ada screeningnya ya, karena di rumah sakit kan harus mendapat perawatan atau masuk rumah sakit untuk kemo ya kan. Jadi sementara bisa saja kalau itu masuk ke rumah singgah yang untuk transit dulu sebelum masuk rumah besar di rumah kita. Luar biasa. Lalu ada yang bertanya lagi nih Bu tentang obat gitu. Obat-obat apa saja yang bisa dibantu oleh YKK? Sebetulnya secara relatif itu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa obat-obatan itu kita sepanjang tidak ditanggung oleh BPJS, dan memang kita memungkinkan, kita pasti akan bantu.
Itu kalau misalnya ada BPJS tuh Bu, tapi misalnya untuk diagnostik, apakah Ibu juga akan membantu untuk diagnostik awal? Jadi kan bisa saja misalnya belum di BMP untuk tersangka leukemia, ada BPJS nih. Nah kalau dulu kan sebelum pandemi itu kan kita benar-benar berjenjang ya kan, sampai tersangka leukemia itu baru bisa ke misalnya ke rumah sakit kami Darmais, tapi kalau bisa atau di RSCM ya kan bisa langsung. Nah, kalau ada BPJS-nya aman tuh, tapi kalau nggak ada BPJS-nya itu gimana Bu? Ibu bisa bantu untuk untuk diagnostik kan? Ya, diagnostik, penegakan diagnosanya ya. Iya. Itu kita bantu kok. Sebab kadang-kadang gini ya, kalau dari daerah itu sering terjadi adalah mereka itu baru diduga aja suspek, Betul, tapi ya. sudah diarahkan. Ya. Nah, karena kan memang dari awal kita selalu sampaikan boleh tinggal di rumah kita, karena arahnya kan sudah sama, sudah diduga. Cuman kita juga bicara sama orang tua tersebut, bila nanti ternyata dibuktikan bukan kanker, ya alhamdulillah kan berarti kan, ya. Itu kan berarti itu berarti ibu mesti keluar. Oke. Kira-kira gitu. Jadi hanya yang untuk pasien dengan keganasan saja ya Bu? Keganasan yang kita tampung. Tapi kalau untuk pemeriksaannya, kalau memang diperlukan ya kita akan bantu. Tapi biasanya kan kalau udah pakai BPJS, sudah suspek, dikirim ke sini, ya biasanya otomatis oleh BPJS. Kalau untuk diagnostik awal. Tapi kalau yang tadi penegakan diagnosa untuk bila ada metastase dan sebagainya, itu kita bisa bantu. Karena itu tadi, dokternya membutuhkan harus segera nih Bu Ira, kalau enggak saya juga berhenti. Jadi dokternya komunikasi ke ibu atau dari pasien? Ya. Oke. Dia bilang kalau sedang. Padahal sebenarnya bisa di cover BPJS, tapi untuk memotong gitu ya. Ya, BPJS ya. Gitu. Kalau enggak kan nunggu. Kalau nunggu kan lebih ini lagi. Jadi tolong bisa nggak dibantu? Kita bantu mau nggak mau gitu. Nah juga obat-obat yang lain adalah ya obat-obat yang di sini nggak ada ya. Yang betul nggak ditanggung BPJS. Seperti obat-obat yang rutin untuk pasien leukemia ya, yang mercaptopurine atau methotrexate mungkin ya, atau actino ya untuk kasus-kasus tumor otot ya kan ya. Ya kemarin juga ada permintaan dari RSCM adalah membantu untuk penyakit retinoblastoma yang langsung dari profnya di sana. Saya bilang kita bisa bantu, tolong kasih aja obatnya, saya kasih obat, kita resepnya, namanya siapa anaknya, pasiennya, langsung kita belikan dari luar, kita bawa ke sini sampai barangnya ada, itu semua kita bantu menyiapkan ya. Iya untuk live. Tapi kalau pasien di luar rumah kita, mereka mesti bayar. Oh maksudnya gimana tuh? Jadi orang tuanya sendiri yang bayar. Oh tapi ibu. Jadi kita yang membantu mengupayakannya. Karena dia kan memang pasien swasta kayaknya. Ya. Jadi kita anggap dia mampu. Jadi kalau pasien rumah kita, tinggal di rumah kita, dimanapun, kita bantu. Iya. Jadi untuk membedakan, supaya jangan nanti, ya agak susah kalau kita menentukannya nanti. Jadi kalau memang di luar rumah kita, ya silahkan bayar. Kita bisa tanggung dulu dan sebagainya, Yang pasti sih lebih murah. Ibu bantu aja ya untuk proses. Keuntungannya pasien yang di rumah kita adalah itu semua kita tanggung. Oke, ya khusus di rumah kita ya. Oke, ada lagi pertanyaan. Selamat siang Dr. Tanti dan Bu Ira. Pertanyaan Bu, dari beberapa program YKK yang telah dipaparkan, program mana yang menjadi program unggulan? Kalau unggulan sih ya yang rumah singgah itu ya Bu ya? Ya rumah singgah itu pasti unggulan, sekolah itu juga unggulan. Ya. Bantuan pengobatannya juga unggulan, jadi semua unggul ya, mau nggak mau, karena itu saling terkait sih ya. Iya betul. Dia berobat, dia perlu belajar. Dia udah bagus, kalau nggak terusin kemoterapinya kan juga nggak bisa juga, jadi kita bantu juga. Jadi semuanya unggulan sebetulnya. Iya. Betul. Dan Maya sendiri juga bekerja sama dengan YKK waktu itu kan hospital schooling ya Bu ya, yang sementara memang masih berhenti ya kan karena pandemi, dan nextnya memang kita mau mengadakan lagi. Jadi ada nih Bu yang mau bantu provide untuk pasien kanker misalnya laptop ataupun PC gitu ya. Jadi kayaknya itu bisa dilanjutkan deh Bu, maksudnya untuk hospital schooling, tapi mungkin modelnya ya itu tadi daring gitu ya Bu ya. Memang di beberapa kan, kami juga udah bersurat kepada setiap rumah sakit dalam suasana pandemi seperti ini, bahwa kita menawarkan
untuk bisa melakukan daring untuk anak-anak yang di rumah sakit. Ya. Kalau memang kita perlukan, kita menyiapkan wifi-nya atau menyiapkan entah itu berupa modem. Kalau mengenai gadgetnya, saya kira semua pasien anak kan juga udah punya HP yang Android ya, jadi bukan itu, tapi lebih ke arah koneksi-koneksinya lah. Ini yang kita tawarkan. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban karena mungkin ya nanti ya kan harus dipasang atau bagaimana. Tapi kalau memang itu diperlukan lebih lanjut. Mau ya Bu ya kira-kira ya kalau ada yang menantikan, terus nanti kita yang mungkin saya lebih karena kebetulan saya KSMF jadi saya tahu kan situasi seperti itu dan ya saya sih pengennya supaya anak-anak tetap aktif gitu tetap bersekolah, apalagi kan ini lagi masa-masanya ujian ya Bu ya. Betul. Nah itu kalau ada yang mau ngasih atau nyumbang kan dari yayasan sesuatu, saya rasa mungkin saya tetap minta sama Ibu nih untuk melanjutkan kerjasama untuk supaya anak-anak saya tetap sekolah nih. Senang sekali karena memang kita mau seperti itu, jadi supaya jangan anak-anak yang di rumah sakit ini tertinggal ya, paling nggak mereka ada aktivitas. Jadi kalau kita bikin, dan itu nggak selalu berupa belajar ya, nggak selalu. Tapi kita bisa juga kasih misalnya panggung boneka atau kita nyanyi-nyanyi. Jadi hiburan lah untuk anak-anak yang lagi di storytelling Bu mungkin. Nanti kita bisa mulai itu storytelling. Ya storytelling bisa juga itu kita sering lakukan itu. Memang selama ini ya untuk di rumah kita ya, antar rumah kita seluruh cabang YKK ya. Tapi kalau memang ada rumah sakit yang sudah memperbolehkan dan konektivitas sudah jalan, saya kira ya bolehnya sih ya memang masih pakai sistem daring sih. Ya harus pakai sistem daring. Senang sekali kalau kita bisa bantu seperti itu. Itu yang menjadi selalu terpikir oleh kita. Kasihan banget yang lagi di rumah sakit itu. Kalau lagi bete kan bete sendirian gitu kan nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ada cuma sibuk sama gadget gini kan juga. Tapi kalau bisa berinteraksi dengan teman-temannya yang lain, lihat bahkan bisa ngobrol kan antara di rumah sakit dengan misalnya dengan di rumah kita misalnya bisa juga kita bikin dua arah gitu. Itu kita bisa lakukan. Tentunya ada alat-alatnya yang bisa disiapkan, tapi kita melakukan seperti itu di luar rumah sakit karena memang belum boleh masuk rumah sakit. Ya memang masih ada pembatasan sih Bu untuk guru atau volunteer ya kan untuk masuk rumah sakit. Jadi yang saya harapkan kemudian juga adalah ya memang masih belajar sistem daring, bukan hanya di luar tapi di rumah sakit juga. Memang agak berubah aja sedikit. Mudah-mudahan lebih baik ya. Ya. Yang kelima ini ada pertanyaan lagi, Bu, hambatan apa saja yang dialami saat pandemi sekarang ini? Nah, ini yang memang betul saat kita rasakan adalah ya tentunya adalah dana. Kalau dari segi komunikasi tadi saya sudah sampaikan bahwa kita bahkan mendapatkan manfaat dari situ. Pengurus pun juga jadi lebih kompak karena kita sering juga komunikasi, tetapi yang paling terasa adalah dana dalam bentuk cash money, uang segar. Karena donasi sembako, donasi sayuran dan sebagainya itu banyak sekali dan masih tetap bahkan lebih banyak. Lebih banyak. Frekuensinya lebih banyak daripada yang lain. Tapi justru yang uang ini yang berkurang karena bagaimanapun kan kita nggak bisa hanya tahan dengan sembako, kita mesti beli daging, mesti beli bahan pokok, terus kita mesti bayar gaji karyawan, kita mesti operasional itu yang kita sering dapat operasional yang tadi menurun sampai 60% tadi. Itu yang sekarang kita harus berjuang, makanya tadi kita punya program untuk nanti akan ada namanya Gebiar Donasi YKK. Setelah kita rancang, yaitu kita punya merchandise yang kita tawarkan kepada masyarakat. Ayo bantu kita. Ini Anda kan, misalnya payung, Anda kan pasti butuhkan. Nah, Anda bisa pakai sekaligus donasi YKK gitu kan. Terus kita punya program aksi 10.000 juga tetap kita mulai giatkan lagi karena di situ kita berawal ya dari situ ya. Jadi itu kita mau lakukan lagi dalam Gebiar Donasi YKK. Kita tetap harus survive ya Bu ya. Tetap harus survive, jadi nggak boleh anak-anak ya. Betul, nggak boleh berhenti kan. Kalau berarti kan bilang jangan tutup, nggak boleh. Perusahaan yang lain boleh tutup, jangan kegiatan berarti kalau YKK nggak boleh tutup, masingnya nggak boleh tutup. Kita harus punya cara supaya anak-anak ini tetap kita bisa bantu.
Iya, ya, saya bilang gitu ya Bu ya. Iya, iya nggak boleh tutup, jangan tutup. Saya kemana nanti? Oh. Ya, pada awal PSBB memang sulit ya. Sekarang memang kita udah tahu dan udah mulai adaptasi ya Bu ya. Jadi gimana juga supaya survival pasien kanker anak juga naik ya Bu ya. Karena waktu PSBB awal tuh banyak sekali ya, karena PSBB itu bahkan mereka untuk dapat pengobatan ya kan. Itu sulit karena aksesnya, jalannya. Karena center itu yang melayani pengobatan kanker pada anak itu kan terbatas juga ya Bu. Jadi perlu rumah kita sampai pada waktu itu pun juga kita punya, dan juga ada satu juga yang manfaat blessing disguise juga adalah karena ada pandemi, komunikasi pasien dengan dokter sekarang bisa lebih lancar. Ya. Kalau dulu kan pasien menghubungi, ya maaf aja, kalau dokter nanti kan nggak gampang. Pasien hubungin dokter itu nggak dijawab. Gitu, ya. Nah sekarang ini justru enggak. Mereka bisa komunikasi sebelum datang dari kampung, mungkin komunikasi dulu. Dok, saya boleh datang nggak? Ini, bagaimana? Jadi malah konsultasi medisnya juga udah diawali kan. Ya. Nah kita juga kerjasama dengan salah satu perusahaan yang membantu kita untuk jadi komunikasi untuk bahkan memberikan fasilitas untuk pasien atau orang tua gratis bicara dengan dokter. Jadi dokternya itu kita rekrut. Kebetulan yang kita rekrut adalah memang dokter ahli kanker anak. Masuk di situ, di platform itu, jadi semua bisa tanya melalui telepon untuk kemudian dikasih tahu bagaimana-nya. Terus kalau memang lebih serius diarahkan kepada layanan kesehatan setempat. Jadi nggak perlu datang ke sini dulu pada waktu itu. Jadi kalau saudara saya begini gimana? Nah itu mereka bisa telepon dulu ke dokter itu, dan itu free. Terus kalau memang perlu obat dari situ pun juga bisa dibikin resep langsung untuk diambil di sana. Tapi bukan untuk kemo ya, lebih ke arah obat-obat pendukung lainnya. Gitu. Dan itu berjalan, tapi akhirnya dokter sama pasiennya punya hubungan dekat juga akhirnya. Jadi ya ini dia dampaknya sangat bagus juga karena terbuka komunikasi itu sehingga langsung orang tua udah nggak takut lagi, yang penting saya udah mau takut sama dokternya gitu. Udah enak. Iya. Ada lagi bagaimana bagaimana menguatkan keluarga pasien dan pasien saat di rumah singgah? Adakah kegiatan konseling? Oh iya dong. Kita di dalam rumah singgah atau rumah kita itu kita rutin mengadakan pertemuan itu. Pertemuan apakah itu antara orang tua dengan usia kaki atau dengan anak-anaknya juga ngobrol, saling sharing bagaimana, ada apa yang kurang, apa yang ini, itu kita rajin. Dan konseling itu pun juga kami bekerja sama dengan ada konselor yang menyediakan waktu. Sekarang ini masih berjalan. Bantuan dari Lions Fund selama 3 bulan. 1 minggu kita dikasih untuk 3 konsultasi. Setiap konsultasi untuk bisa 4 anak. Masing-masing 1 jam. Di rumah kita itu atau dia dari di rumah kita, jadi bisa pakai phone, dan itu seluruh Indonesia, jadi tinggal kita daftar aja, dan itu bisa anak, bisa ibu, bisa caregivernya, jadi bisa guru, untuk bisa konsultasi atau konseling. Jadi itu dilakukan dan sangat berjalan baik, dan itu saya kira sangat menolong ya. Apa aja yang biasa dikonsulkan ya sama parents kan biasanya kan? Parents ada, dan itu adalah biro psikologi yang melakukannya. Lions bekerja sama dengan psikologi. Jadi pada waktu dia mau tanya, Bu Ira perlu bantuan apa? Saya bilang kalau selain dana, mungkin bisa kalau ada konseling. Saya bilang gitu. Akhirnya dia cari konseling, dapatlah biro konsultasi psikologi, dan dia yang memfasilitasi mereka yang melakukannya. Jadi itu kita kerja sama 3 bulan. Jadi banyak sekali yang bisa melakukan konseling itu, dan sangat bermanfaat ya, karena biar bagaimanapun namanya punya keluarga atau anak yang menderita kanker, tentu mereka banyak yang mereka pengen bicara, nggak bisa ke saya sebagai pengurus, nggak bisa ke banyak anaknya ibu soalnya. Iya kan? Jadi kan nggak mungkin saya kan bukan ahli ya, hanya cuma ngobrol-ngobrol aja sih nggak ada masalah. Tapi kalau perlu konseling yang lebih profesional, saya kira mereka lebih bagus ya. Kalau untuk kasus-kasus paliatif sendiri gimana Bu?
Nah, ini yang paliatif kok di kita ya. Saya selalu sampaikan juga kepada mereka. Tapi kok kalau saya tangkap itu, mereka tuh nggak mau istilah paliatif itu dipakai untuk anak. Padahal saya kan bilang, paliatif itu nggak selalu terminal. Iya, belum tentu itu kan paliatif. Mereka itu sudah mendengarnya seperti itu, jadi dia nggak mau seperti itu. Paliatif itu kan ada paliatif treatment sama paliatif end of life. Yang kita lakukan adalah biasanya kan paliatif treatment end of life itu kan akan diberitahukan kalau memang sudah tidak ada respon misalnya kayak gitu. Itu dia yang sampai sekarang agak sulit mau masuknya ke situ. Kalau padahal saya sudah sampaikan, kamu dari mulai kemoterapi aja obat-obatannya juga itu udah ada paliatif, saya bilang gitu. Ya, dari ada awal. obat-obat untuk pain management. Ya. Tapi pokoknya dia nggak mau dipisahkan, jadi itu nggak mau. Jadi maunya ya kalau memang dikasih informasi ya informasi sama-sama aja semua. Jadi walaupun sebenarnya statusnya terminal, gitu loh. Jadi nggak mau seperti itu sebab kita dulu juga pernah sebelum kita tadinya kita juga agak bingung ya kalau pasien terminal itu gimana caranya kita mau ini. Tapi dokternya bilang dia udah terminal, tapi dia nggak mau pulang. Kita bagaimana kita mau ngomongnya kan? Terus kalau kita taruh ke kamar khusus kita juga susah. Kan nggak mungkin juga. Ya, akhirnya udah masuk di rumah isolir itu ada ventilasi lah gitu yang kalau dari yang lain mungkin ya kan dibedakan Kongo sendiri yang datengin Kongo sendiri gitu loh. Itu nggak jadi akhirnya ya udah sama-sama aja semua. Jadi jika ada yang mau bercerita paliatif ya semuanya aja juga gitu. Karena kita juga pernah ngalamin juga ya, ada pasien, ada beberapa kali malah, ada pasien yang dibilang katanya udah paliatif dalam kata terminal ya, udah nggak bisa, saya suruh pulang gini-gini. Terus gimana mama? Ya, tapi anak saya kan begitu masih lari-lari begitu. Rasanya kok saya kan nggak tega ya. Terus sekarang mama maunya gimana? Ya saya sih masih mau aja Bu, berusaha. Ya udah, kalau mamanya mau berupaya, ayo. Tetap aja di sini nggak apa-apa, biarlah berobat bilang sama dokternya kamu paliatif obatnya apa gitu lah. Kita aja gitu, tapi anaknya belum mau pulang. Ibu ngomong begitu. Nggak lama kemudian dibilang, Bu, ternyata anak saya ada ternyata terjadi temuan dia mesti dioperasi. Operasi apa? Ternyata ada dagingnya tumbuh di mana gitu kan. Jadi dia bukan paliatif lagi. Kita dioperasi sampai sekarang masih ada. Dan itu ada 2-3 pasien yang seperti itu. Nah, itu yang memberikan semangat bagi orang tua yang dalam keadaan seperti itu. Jadi saya juga nggak bisa memberikan ininya, nggak bisa masuk ke rekan-rekan itu. Ya, memang kan kalau pada kasus keganasan memang betul Bu, dari awal kan kita harus bicara gitu kan keadaan pasien, ya itu sih sebenarnya juga edukasi gitu. Paliatif itu bukan selalu yang dulu end of life ya kan, tapi ya memang kalau ada sesuatu yang di luar yang kita ketahui ya memang ya bagus gitu. Ya. Kita pernah juga dapat buku. Buku itu adalah buku untuk anak-anak membimbing persiapan dia dalam fase itu. Ya. Saya bukunya ini berat banget ya. Dari teman-teman di CCI? Iya, dari teman-teman di sini. CCI enggak. Teman-teman di sini. Saya bilang nih, gimana saya mau nyampeinnya ya buku ini ya. Iya. Jadi saya geletakin aja di situ test case. Saya bilang apa? Saya test case. Gimana menurut kamu buku itu? Aduh, bukunya enggak mau baca saya. Jadi tidak memberikan sama sekali tidak, mereka merasa bahwa itu energi negatif untuk mereka. Gitu. Walaupun mereka tahu bahwa sebetulnya udah terminal. Jadi akhirnya bukunya kita singkirin. Karena menurut mereka buku ini nggak nyemangatin mereka gitu loh. Jadi saya juga nggak ngerti gimana saya bisa masukin. Jadi kalau mau bicara paliatif saya selalu agak reluctant ya, agak ragu-ragu saya karena
umumnya orang tua di situ apa? Ya, iya. Iya Bu Ira, wah luar biasa diskusi kita nih. Pasti apa dari pengalaman Ibu yang sudah banyak ya kan, udah lama untuk yayasan ya kan, jadi banyak sekali. Memang betul sih, rumah singgah itu memang pertama kali yang saya pikirkan pada saat saya sendiri bergabung sebagai hemato-onkolog ya kan, bagaimana anak-anak atau pasien saya itu tidak mendapat kesulitan untuk berobat, karena kalau misalnya jauh mungkin parents-nya nggak apa-apa, tapi kan orang tuanya nggak apa-apa, tapi anak ini kan imunokompromis ya dari awal, jadi ya memang mereka tetap harus dekat lah gitu dengan rumah sakit. Lalu ada transportasi, BPJS ya kan, terus kemudian tambah lagi obat. Wow, hospital schooling. Apalagi nih Bu, next. Setelah ini apalagi Bu? Ya, gabung juga di CCI, pasti diskusinya banyak. Tapi memang betul yang terakhir Ibu bilang tentang CCI itu bagaimana untuk mendapatkan bukan case finding, tapi mencegah ya kan Bu? Ya oke. Ya itu nanti kita sih bisa sih ya nanti bekerja sama dalam urusan seperti itu. Jadi kalau memang sih kalau mencegah itu masalahnya kan kanker anak itu kan kita nggak tahu seperti dewasa, kita mengetahui secara lebih awal ya kan, atau lebih dini, bukan deteksi. Nah itu memang bisalah kita melakukannya ya. Ya sebab dari hasil yang kita lakukan dengan salah satu fakultas itu tuh terbukti bahwa memang ya bagus banget kita bisa melakukan penelitian seperti itu, sehingga dan sesuatu yang kita lakukan itu memberikan manfaat di akar rumput. Kita kan selama ini berikan cuma ke orang-orang yang misalnya nggak langsung kalaupun ke awam mungkin mereka nangkep ya nangkep, tapi nggak terlalu ini. Tapi pada waktu itu kita berikan kepada kader-kader kesehatan yang terjun langsung di lapangan. Ya. Jadi itu mereka sangat antusias banget gitu, karena ilmu ini nggak ada. Saya nggak pernah dapat ilmu ini, jadi kita senang sekali gitu. Jadi mereka langsung terjun. Nanti setelah mereka bikin lagi sosialisasi edukasi di lingkungannya, di kelompok, apakah itu pengajian, apakah tulisan, nanti mereka nilai lagi. Oh ternyata ya mudah-mudahan pemahaman apa yang dilakukan segera bagus gitu, turun lagi, bawah lagi. Jadi luar biasa banget saya melihatnya. Ternyata efektif juga kita melakukan seperti itu, dan itu saya kira mungkin harus sering-sering dilakukan. Maksudnya Sosedu itu harus sering-sering dilakukan justru kepada mereka-mereka yang langsung menangani. Sip ya. Mudah-mudahan juga tidak ada kendala ya Bu ya, walaupun masa pandemi, memberikan informasi sosial edukasi untuk siapapun, mulai berjenjang begitu sampai kader-kader. Jadi supaya pasien yang dengan diduga keganasan supaya segera bisa mendapatkan tata laksana ataupun pengobatan. Terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah ya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah bergabung di acara webinar siang ini. Jadi saya Dr. Karini Intan, hematologi onkologi anak ya kan, dan Bu Ira sebagai Ibu bukan hanya ketua ya, tapi founder juga kan? Kita berdua foundernya. Ibu sama Ibu Ica. Ya. Izin pamit, sampai bertemu di webinar berikutnya. Saya tutup. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.